الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار أوحي إليها أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل وأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد هو محمد هو محمد ويقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجير. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم العظيم، والحمد لله الذي جمعنا في هذا الشهر العظيم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة الكريمة. جمعنا الله وإياكم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رؤية ويقظة في الدنيا والآخرة. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur, yang Maha menerbitkan cahaya keluhuran dan berpijar sepanjang waktu dan zaman, menerangi jiwa dengan iman, menerangi jiwa dengan keluhuran, menerangi jiwa dengan keindahan, sehingga perbuatannya pun indah, sehingga ucapannya pun indah, sehingga hari-harinya indah, hingga hatinya tenang dalam kesejahteraan dan keindahan dunia dan akhirat. Demikianlah tugas para utusan ilahi dari zaman ke zaman untuk membawa rahasia keindahan Rabbul Alamin, Maha Tunggal dan Maha Sempurna, Maha Abadi dan Maha Penguasa sepanjang waktu dan zaman, sebelum waktu dan zaman tercipta, hingga waktu dan zaman tercipta, hingga waktu dan zaman berakhir dengan kehidupan yang kekal dan abadi. Dialah yang Maha Tunggal dan Maha Kekal, Maha memberikan keabadian kepada hamba-hambanya, dan Maha menuntun hamba-hambanya kepada keindahan lewat para nabi-nabinya yang kesemua adalah membawa keindahan dunia dan akhirat, memberi
memperindah kehidupan rumah tangga, memperindah kehidupan bertetangga, memperindah kehidupan antara ayah dan bunda, memperindah kehidupan antara anak-anak dan keturunan, memperindah segala bentuk hubungan makhluk satu sama lain, bahkan antara manusia, hewan dan tumbuhan. Dan Dialah Allah yang mengajarkan pula keindahan untuk mengenalnya yang Maha Indah, Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Mencipta keindahan dan menerbitkannya di dalam jiwa hamba-hambanya yang beriman, dan keindahan itu akan menjadi kekal dan abadi, dimulai dengan gerbangnya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan berakhir pula hidupnya dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hadis ini menjelaskan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in lam yakun lam aqul uriduhu illa ra'aituhu fi maqami." Beliau berkhutbah riwayat Sayyidina Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, bahwa di saat beliau khutbah salat gerhana matahari, maka saat itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara khutbahnya mengucapkan, "Tiada sesuatu yang belum kulihat sebelumnya kecuali diperlihatkan padaku di tempatku berdiri ini. Hatta jannah wan nar, sampai surga dan neraka kulihat dari tempatku berdiri ini. Wa uhiya ilayya annakum tuftanun fi quburikum, dan diwahyukan kepadamu sungguh kalian akan mendapat cobaan lagi yang berat di kubur kalian saat dikuburkan. Mithlahu qarib min fitnatil Masiihid Dajjal, seperti atau mirip dengan beratnya orang yang menerima cobaan hidup di masa kehidupan Dajjal, pendusta yang membawa kerusakan di muka bumi pada bertimur. Betapa beratnya cobaan itu dipisahkan oleh sang Nabi. Lalu disangka dikatakan kepada mayit tersebut yang baru wafat, yuqalu ma 'ilmuka bi hadzal rajul. Ditunjukkan wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mayit. Apa pengetahuanmu tentang pria ini, tentang lelaki ini? Apa yang kau tahu? Jika ia orang yang beriman, amal mukmin, awil mukmin, orang yang yakin dan penuh keyakinan di dalam menjalankan kehidupan dunia, yaitu berusaha semampunya dan berjuang untuk menghindari hal yang hina, dan berjuang semampunya untuk menjalankan hal-hal yang mulia. Maka jika mereka akan berkata, "Huwa Muhammad Rasulullah," kenal dia dengan Nabi. Walau kita tidak jumpa dengan Nabi kita, telah wafat 14 abad yang silam, namun ketika di alam barzakh diperlihatkan wajah Nabi-Nya, yang mengenal. Fayaqulu huwa Muhammad Rasulullah. Dia berkata, ini orang ini Muhammad Rasulullah. Dia Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinati wal huda, datang kepada kami membawa petunjuk dan penjelasan yang benar. Fa'ajabna, lalu kami mengikutinya, menjawabnya, wattaba'na, dan kami mengikuti tuntunannya. Huwa Muhammad, huwa Muhammad, huwa Muhammad. Dia Muhammad, dia Muhammad, dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal dia dengan Sayyidina Muhammad.
karena di masa hidupnya memang idolanya Sayyidina Muhammad. Di masa dia ditinggal oleh seluruh kekasihnya, ditinggal oleh semua harta dan temannya dan kerabatnya, di saat itu dia melihat idolanya Sayyidina Muhammad. Inilah orang yang paling beruntung masuk ke dalam kubur ini. Dia bertemu dengan sang idola yang dipilihkan oleh Allah untuk menjadi panutan tunggal daripada seluruh makhluk yang dimuliakan Allah. Maka dikatakan, malaikat berkata, "Nam salihah, silakan istirahat wahai orang saleh. Qad alimna in ta'ala mutinabi." Kami sudah mengerti dan sudah jelas sekarang bahwa kau orang yang punya keyakinan yang kuat, orang yang beriman. Wa amal munafik, orang yang munafik. Apa itu munafik? Orang yang jika berbicara dusta, jika berjanji ingkar, jika dipercaya khianat, kumpul tiga sifat ini padanya, na'udzubillah, dia bisa tergolong pada kelompok orang yang munafik. Awal murta dengan huruf ba, bukan huruf dal. Al-murta itu orang yang ragu dengan agamanya, ragu dengan keislamannya. Betulkah Allah itu ada? Betulkah Nabi Muhammad itu pernah ditampilkan atau cuma cerita? Maka jika orang seperti ini ditanya, "Kenal kau siapa pria ini?" Dia berkata, "La adri, aku tidak bersama. Sami'tun nas yang qulun syai'an." Aku cuma dengar orang-orang mengucapkan sesuatu, fakultu, maka aku mengucapkan. Sebagian riwayat para muhaddits menjelaskan makna kalimat ini. Ia ketika orang munafik itu diperlihatkan wajah sang Nabi, tapi matanya dibutakan dari melihat wajah sang Nabi, sehingga ia berkata, "Aku tidak tahu. Tidak tahu apa yang aku lihat. Aku cuma dengar saja dan mengucap sesuatu, tapi aku tidak tahu apa yang melihat." Karena jika wajah sang Nabi SAW terlihat padanya, maka tentunya tidak ada manusia yang tidak akan mengenal wajah sang Nabi SAW, karena cerahnya cahaya Muhammad Rasulullah SAW sebagaikan matahari dan bulan seakan beredar di wajahnya. Berkata Sayyidina Barra bin Azib, "Ya rajul sa'alani akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayf?" Qala la, bal mithla al-qamar. Apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang, tegas, keras? Jawab, tidak, bahkan seperti bulan purnama. Orang yang paling banyak tersenyum, orang yang paling ramah, orang yang paling baik terhadap semua makhluknya Allah, kepada orang yang beriman, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada manusia, bahkan kepada musuh-musuhnya. Ketika digali paling lubang untuk sang Nabi di pintu depan rumahnya, maka Nabi SAW diketuk pintunya. Saat itu beliau mau keluar, sebelum orang itu menutup pintu, Nabi sudah buka pintu. Orang itu kaget, mundur dan jatuh ke dalam lubang yang digalinya sendiri. Teman-temannya ikut menggali untuk merangkap sang Nabi, kabur. Dan Nabi sudah keluar, temannya jatuh ke lubang. Siapa yang pertama kali mengulurkan tangannya menolong orang yang telah menggali lubang untuk dia terjatuh dan terperosok di lubang itu? Yang menolongnya adalah Nabi Muhammad. Diulurkan tangan beliau dan
Inilah perbuatan Muhammad Rasulullah. Sehingga ketika Sayyidina Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, putranya Abdullah bin Ubay, seorang yang beriman, bapaknya Abdullah bin Ubay, orang pimpinan munafik terbesar di Madinah, paling jahat, dikabarkan terus jumlah muslimin sekian, senjatanya sekian, mau berangkat ke sini, mau ke sini, mau ke sini, dikabarkan terus pada orang-orang Yahudi, pada orang-orang Quraisy, terus dikabarkan dia orang yang menjadi pemimpin munafik di kota Madinah, dan dia pemimpin Madinah. Dia kesal dengan Nabi karena orang lebih menghargainya, lebih menghargai Nabi daripada dia yang menjadi pemimpin Madinah. Nabi tidak merevolusi, tidak menjatuhkannya dari pemimpin Madinah. Silakan kau tetap pemimpin Madinah, tapi orang taat pada Sayyidina Muhammad. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, ketika wafat Ibn Ubay ini, bersyukur orang-orang muslim. Alhamdulillah pimpinan munafik yang selalu bocorkan rahasia muslim wafat. Kalau pimpinannya wafat, mudah-mudahan anak buahnya pada taubat. Beda dengan sang Nabi yang didatangi oleh putranya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Datanglah Abdullah ini putranya, ya Rasulullah, ayahku sudah mendekati sakaratul maut. Bolehkah aku meminta pakaianmu, bajumu untuk dipakaikan kepada ayahku? Berkata Sayyidina Umar, tidak pantas ya Rasulullah. Pimpinan munafik mau menyentuh pakaianmu ya Rasulullah, apalagi dikubur dengan pakaianmu. Rasulullah buka jubahnya dan memberikan kepada Abdullah bin Salul. Kata Abdullah, ya Rasulullah, ayahku wafat tidak ada yang mengurusnya. Muslim tidak mau mengurusnya karena ia pimpinan munafik, jahat terhadap Nabi SAW dan muslimin, selalu berusaha mengumpulkan musuh-musuh Islam untuk menyerang Madinah dan membunuh sang Nabi. Wafat muslimin tidak ada yang ngurus. Teman-temannya yang munafik enggak berani ngurus. Kalau ngurus jenazahnya ketahuan, koncoy, temannya si munafik ini ngurusin jenazahnya pimpinan munafik, jenazah tinggal Abdullah putranya. Kata kepada Rasul menaruh lidahnya dan jalan menuju rumah Abdullah bin Ubay. Rasul yang memandikan, Rasul yang menyolatkan, Rasul yang menurunkan jenazahnya ke dalam kubur. Lalu Rasul berdoa. Berkata Sayyidina Umar, jangan doakan ya Rasulullah, jangan sholatkan. Setelah selesai sholat, disolatkan, dikuburkan oleh Rasul, lalu dimakamkan, selesai, lalu turun ayat, la tusalli ala ahadin minkum wa la taqumu fi quburihim abada in tastaghfir lahum aw lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan la yaghfir Allah lahum. Jangan disolati orang seperti Abdullah bin Ubay, jangan pula berdoa untuknya, kata Allah. Jika kau mintakan pengampunan kepadanya, pengampunan kepada Allah untuknya, tidak akan Allah ampuni. Walau kau memohon 70 kali memohon pengampunan, Allah tidak akan mengampuni Ibn Ubay bin Salul dari kejahatannya. Jadi hadirin, apakah ayat ini telat turun? Kenapa ayat ini turun setelah Nabi menyolatkan dan menguburkannya dan memandikannya dan mengkafaninya dan mendoakannya? Kenapa ayat ini turun terlambat? Inilah akhlak Sayyidina Muhammad SAW yang ingin diperlihatkan Allah kepada orang-orang munafik lainnya. Kalau enggak dari awal sebelum Nabi mau ke sana sudah dilarang turun ayat. Ini selesai pemakamannya baru turun ayat. Masa ayat telah? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kenapa ayat ini turun setelah itu? Karena apa? Karena
sudah selesai perbuatannya Rasul, orang muslimin muslimat dan munafik tahu akhlaknya Rasul, baru Allah beri peringatan, jangan salahkan orang semacam dia, membuat orang munafik yang lain banyakin taubat. Jika kau istighfari dia atau tidak kau istighfari, maksudnya kau mohonkan pengampunan dosa padanya atau tidak. Jika 70 kali pun kau mohonkan pengampunan, aku tidak akan mengampuninya, kata Allah. Riwayat Sahih Bukhari. Maka berkatalah Rasul kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umar, aku tahu bahwa Abdullah bin Ubay itu tidak akan memaafkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengampuni Abdullah bin Ubay. Tadi Allah sebut 70 kali kau istighfari pun tidak akan aku ampuni. Seandainya aku tahu bisa diampuni dengan lebih dari 70 kali memohonkan pengampunan, aku akan mohon pengampunan lebih dari 70 kali agar diampuni Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan munafik terbesar di Madinah. Inilah budi pekerti Muhammad Rasulullah. Berarti Nabi Muhammad lebih baik dari Allah dong. Allah akan mengampuni, Nabi Muhammad yang meminta ampuni. Allah bilang 70 kali kamu minta pengampunan pun tidak kau ampuni. Dan Muhammad bilang, seandainya bisa, aku tahu Allah tidak mau mengampuninya. Seandainya bisa, bakal ku ampuni lebih dari 70 kali kalau bisa diampuni. Berarti Nabi Muhammad lebih baik dari Allah. Tentunya tidak demikian. Karena siapa yang menciptakan Nabi Muhammad? Inilah bentuk kelembutan Allah. Inilah bayangan kasih sayang Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan itu akhlak orang yang paling dicintai, seperti itu modelnya. Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita baru saja kehilangan seorang ulama besar, seorang allamah dan arif billah, Fadilatul Sayyid Ad-Da'i Allah, Al-Arif Billah, Al-Allamah Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad, yang beliau itu merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Hawi di Condet, baru saja wafat sore ini. Beliau wafat di hari Senin, hari wafatnya Sayyidina Muhammad, pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita sedih karena bintang-bintang yang berpijar di bumi Jakarta ini berkurang lagi satu, yaitu pijar para ulama yang saleh berkurang lagi satu persatu para salihin meninggalkan permukaan bumi, sebagaimana sabda Samudi, yadhabus salihun awal kal awal hatta la yanfa illa afalat syair wa la yubali Allah. Orang saleh satu persatu wafat sampai tersisa sampah-sampah yang tidak Allah tidak peduli apa yang menimpa mereka. Apabila satu wilayah kehilangan ulama yang saleh, tidak ada lagi ulama yang saleh, la yubali Allah. Ufalah syair hanyalah seperti kulit-kulit gandum ataupun sampah yang tidak berguna. Allah tidak peduli dia dilimpahi musibah atau dia dilimpahi apapun. Apa yang menimpanya Allah tidak peduli. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah menumbuhkan kembali cahaya-cahaya kemuliaan yang terwariskan dengan tumbuhnya para salihin, para ulama dalam wilayah kita dan bangsa kita dan kota kita dan seluruh muslimin muslimah di barat dan timur, agar jangan sampai kita ini dianggap sampah yang tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Maha peduli. Setidak pedulinya Allah Maha peduli lebih dari yang peduli pada kita. Kita orang yang paling peduli pada kita tidak mampu mengawasi kita 24 jam.
Tidak akan pula siap untuk mengatur detak jantung kita berapa ratus ribu kali berdetak setiap harinya. Tidak pula akan mampu memberi penglihatan, pendengaran, lisan, sanubari dan lainnya. Allah yang maha peduli kepada kita. Dialah yang maha tunggal dan maha tetap ada di saat kita di alam rahim. Allah pula yang mengatur penciptaan kita daripada setetes air mani sampai menjadi segumpal darah, sampai menjadi segumpal daging, sampai menjadi tubuh, lantas lahir ke muka bumi jika diizinkan Allah dan ditentukan berapa jumlah nafas. Seorang yang sangat luhur pada Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad. Semua orang yang mengenalnya tahu dia orang baik. Tidak satu pun orang menyaksikan dia orang yang tidak baik. Budi pekertinya luhur, saleh, istiqamah, memuliakan tamu, dan orang yang sangat ramah kepada siapapun. Orang yang alim, orang yang jahil, orang yang saleh atau orang yang penuh dosa, muslim, non-muslim, dihormati oleh beliau. Selalu mendatangi semua undangan jika beliau dalam keadaan sehat walafiat. Beliau ini orang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, dan beliau juga menjadi ayah bagi para yatim piatu di Al-Hawi Condet. Dan orangnya ilmunya luas, tapi tidak banyak bicara di mimbar-mimbar. Tapi para ulama-ulama besar yang bicara di mimbar-mimbar mengakui kedalaman ilmunya Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad. Tidak terlihat seperti orang-orang yang saleh, yang besar keramatnya ataupun yang sangat terkabul doa-doanya. Tapi orang-orang yang saleh yang kita kunjungi mengakui Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad adalah orang yang sangat saleh. Hadirin hadirat, terbenamnya matahari ini adalah perjumpaan ruh beliau dengan Nabi Muhammad. Dengan pertanyaan di hadis ini, apa pengetahuan terhadap lelaki ini? Beliau akan menjawab, huwa Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinati wal huda fa ajabna wa tabana wa huwa Muhammad wa huwa Muhammad wa Muhammad. Beliau wafat di sore hari ini sekitar waktu asar tadi dan belum dimakamkan. Dimakamkan besok jam 9 pagi di Al-Hawi Condet. Yang punya waktu untuk hadir. Karena apa? Karena orang saleh dan ulama itu kaya raya, tapi bukan dengan harta. Dan dia mewariskan, tapi bukan pada ahli waris keluarga kerabat, tetapi kepada orang-orang yang menghadiri jenazahnya dan yang menyolatkannya dan yang mencintainya. Maka kemuliaan dijarkan dari cahaya yang telah ia warisi dari guru-gurunya dilimpahkan kepada mereka berupa keberkahan kehidupan dunia dan akhirat. Maka jika mampu ada waktu hadirlah jam 9 pagi di Condet Al-Hawi. Ya, tapi datangnya jangan jam 9. Datang jam 9 dan puluhan ribu di situ. Kalau bisa dari jam 7 jam 8 kalian datang di situ. Kalau enggak, bagian di jalan doang. Ya, hadirin hadirat disolatkan di situ di Masjid Al-Hawi, ya. Lalu dimakamkan di seberang, di kubah seberang jalan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan
kepada kita dan tidak menjadikan bala dan musibah dengan makin berkurangnya para wali Allah dari muka bumi ini. Semoga Allah menggantikan orang-orang yang saleh dan para wali yang baru yang menjaga permukaan bumi ini dari musibah dan bala yang sangat besar, sehingga kemangkatan beliau juga membawa rahmat bagi kita, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayati wa mamati rahmatan lakum, hidupku dan wafatku rahmat bagi kalian. Jangan kau jadikan oleh Allah wafatnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Haddad ini menjadi keburukan dan musibah yang makin besar, khususnya bagi kota Jakarta, dan tetapi jadikanlah rahmat dengan tumbuhnya lebih banyak para salihin dan ulama di kota ini. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari-hari berlalu, tinggal beberapa hari lagi kita melewati Muharram, Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah, bulan Muharram. Bulan ini adalah sebulan yang paling mulia di antara 4 bulan suci setelah Ramadan. Tidak ada yang lebih mulia dari bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, Ramadan bulan paling mulia. Setelahnya adalah bulan Muharram. Setelah itu adalah Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah. Setelah itu adalah Rajab, setelah itu adalah Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah, lalu Rajab. Imam Qurtubi menjelaskan bahwa yang paling mulia dari 4 bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut, dan bulan Muharram, bulan Rajab nanti beberapa bulan yang akan datang. 4 bulan mulia ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat banyak beribadah padanya, khususnya bulan Muharram. Beberapa hari lagi bulan Muharram akan berpisah dengan kita, maka jangan atau berusahalah semampunya untuk menambah kebaikan pahala amal kita, untuk berbuat keluhuran, menjauhi kehinaan. Mumpung bulan Zuhur ini masih kita lewati, belum tentu kita temui Muharram tahun yang akan datang. Hadirin dimuliakan Allah, sebagaimana perintah guru mulia kita Al-Muslim Al-Alim Al-Alim Muhammad bin Salim bin Aqil, kita membaca kitab Risalah Jami'ah setelah membaca hadis Rasulullah SAW dan syarahnya. Setelah Risalah Jami'ah wa Tawqir Nafi'ah Ta'liq Sayyid Syarif Al-Alim Al-Alama Ahmad bin Zain bin Ali Al-Habsyi rahimahullah ta'ala, yang dibuat atau ditulis. Ini kitab fikih ringkas, ya, dan akan saya permudah insyaallah pencerahannya supaya tidak terlalu sulit untuk difahami. Ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimahullah ta'ala. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, sedikit kita lewati daripada sejarah kehidupan beliau. Ahmad bin Zaid bin Ali bin Ahmad Al-Alawi Al-Habsyi, mauliduhu di Madinatil Ghurfah di awal al-'am 1969 min al-hijrah, wa biha tadarraja hatta Haifa. Bahwa beliau ini lahir di kota Ghurfah di awal tahun 1069 Hijriah, dan di situ di kota Ghurfah beliau tumbuh dewasa. Karena fi mubtada talabihi kathir tanaqqul masyian ila Syibam wa Taris wa Siyun wa Tarim bisabilil ilm. Di dalam awal-awal dia mencari ilmu, dia banyak berjalan kaki, berpindah-pindah dari kota Syibam, kota Taris, kota Siyun, kota Tarim untuk mencari ilmu. Wastaw'aba ala Syekh Sayyid Ahmad bin Abdullah Al-Baqi, dan menimba ilmu dari gurunya Sayyid Ahmad bin Abdullah Al-Baqi, dan banyak ilmu syariah kafatan al-ulum asy-syari'iyyah wa furu'iha wa kutub at-tasawuf wa siyar wal lughah
wal balaghah wal adab. Belajar ilmu syariah, ya, syariah luas. Dan kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab sejarah, bahasa, balaghah dan adab. Dan salah satu gurunya juga adalah yang sangat masyhur sering kita dengar, Sahib Abu Tubul Rishad Sayyid Abdullah bin Abdul Al-Haddad, Sahib Ratib Mada Arba'ina Aman. Dan beliau dari gurunya Syekh Ahmad bin Abdullah berbagi banyak ilmu syariah dan cabang dan buku-buku tasawuf, sejarah, sejarah bahasa dan sastra, mendampingi Al-Qutub Al-Rishad Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad selama 40 tahun. Ia terus menasihati Imam Haddad selama 40 tahun. Membaca dan mendatangi, membaca kepada beliau lebih dari 70 karangan kitab dan bermacam-macam ilmu. Sampai ketika kewafatan mendatangi gurunya yaitu Imam Haddad, dan beliau sedang membaca kepadanya kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, dan gurunya Habib Abdullah Al-Haddad mensifatkan beliau dengan seorang alim yang zuhud, yang banyak dikunjungi dari berbagai penjuru. Lahu iddah mu'allafatin wa khutab wa wasaya wa mukhatabat wa kulluha nafi'atun mufidah. Beliau banyak menulis buku-buku dan ceramah-ceramah dan wasiat-wasiat dan tulisan-tulisan yang kesemuanya sangat membawa manfaat dan membawa faedah. Waqad syahida bid'ata asyara masjidan fi nawahi muta'addidah fi Hadramaut. Dan beliau telah mendirikan belasan masjid sangat banyak di wilayah-wilayah Hadramaut. Dan beliau wafat Tufiya asra yaumul Jum'ah pada waktu asar hari Jumat 19 Sya'ban tahun 1145 Hijriah. Tufiya asra yaumul Jum'ah 19 Sya'ban alif wa 145 Hijriah di Hadramaut. Wafatnya di Hadramaut. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, sekilas daripada sejarah beliau. Dan kita akan bacakan sanad kita kepada beliau, sanad keguruan kita. Apa itu sanad? Sanad itu rantai keguruan. Kita ini belajar bukan dari bukunya saja, tapi karena kita punya rantai keguruan, kita seakan-akan belajar langsung dari beliau. Dan beliau itu juga bukan pengarang syariah, tapi beliau juga belajar dari guru-gurunya, dari Rasulullah SAW. Akhadna an Syekhina al-Allamah al-Muslim al-Arif billah Habib Umar bin Habib, dari guru kita, guru mulia kita al-Allamah al-Muslim al-Arif billah al-Habib Umar bin Habib. Wa akhadha, kalimat akhadha itu dan berguru atau mengambil ilmu, ya, jadi saya tidak terjemahkan lagi. Wa akhadha al-Allamah al-Muslim al-Arif billah Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Sadar. وأخذ عن العلامة المسلم الحافظ العالم بالله الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري. وأخذ عن العلامة المسلم الحافظ العالم بالله الحبيب علي بن محمد العبشي سيف الدولار. وأخذ عن العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام عبد الرحمن المشهور صاحب الفتاوى. وأخذ عن العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر صاحب المسيرة. وأخذ عن العلامة المسلم حجة الإسلام عارف بالله الإمام عمر بن سكر السكر صاحب الوادي. وأخذ عن العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام حامد بن مربى علوي. وأخذ عن العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام أحمد بن زين الحبشي. Inilah sanad keguruan kita kepada beliau. Dari guru sampai kepada beliau, kita adalah berada di sanad yang ke-9 dari beliau. Murid beliau, kita yang nomor 9. Mau lanjut? Tahu guru-gurunya? Siapa gurunya? Wa akhadha 'anil 'allamah al-muslim hujjatul Islam
Al-Arif Billah Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahib Ratib. Gurunya adalah Sahib Ratib Imam Abdullah. Wa akhadha 'an al-'allamah al-Muslim Hujjatul Islam Al-Arif Billah Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahib Ratib. Wa akhadha 'an al-'allamah al-Muslim Hujjatul Islam Al-Arif Billah Al-Imam Husain bin Abi Bakar bin Salim. Wa akhadha 'an abihi al-'allamah المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام أبي بكر بن سالم فخر الوجود. وأخذ عن العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام أحمد بن عبد الرحمن شهاب الدين. وأخذ عن العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام عبد الرحمن بن علي عن المكاشفين. وأخذ عن أبيه العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام علي بن أبي بكر السكران. وأخذ عن أبيه العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام أبي بكر بن عبد الرحمن السكار. وأخذ عن أبيه العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام عبد الرحمن السكار. وأخذ عن أبيه العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام محمد بن الدويلة. وأخذ عن أبيه العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام علي بن علوي الغيور. وأخذ عن أبيه علامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام علوي الغيور. وأخذ عن أبيه العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي. وأخذ عن أبيه العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام علي بن محمد صاحب قرطاج. وأخذ عن أبيه العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام محمد صاحب قرطاج بن علي. وأخذ عن أبيه العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام علي خالد ويسام بن علوي. وأخذ عن أبيه العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام علوي بن محمد. وأخذ عن أبيه العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام محمد بن علوي. وأخذ عن أبيه العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام علي بن عبيد الله. وأخذ عن أبيه العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام عبيد الله بن أحمد المهاجر. وأخذ عن أبيه العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام أحمد المهاجر أحمد بن عيسى وأخذ عن أبيه العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام عيسى الرومي بن محمد النبي. وأخذ عن أبيه العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام محمد النبي بن علي الغريبي. وأخذ عن أبيه العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر. وأخذ عن أبيه العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام محمد الباقر بن علي زين العابدين السجاد. وأخذ عن أبيه العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام علي زين العابدين السجاد رضي الله عنه. وأخذ عن أبيه العلامة المسلم حجة الإسلام العارف بالله الإمام حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه. وأخذ عن أبيه وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عن أبيه العلامة المسلم العارف بالله الخليفة الرابعة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهما. وأخذ عن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Demikian sanad keguruan Al-Imam Ahmad bin Zain al-Habashi, dan alhamdulillah kita masih punya sambungan ikatan rantai sanad keguruan kepada beliau dan para imam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rantai sanad keguruan ini tidak bisa diputus kecuali dengan kemurtadan, kecuali dengan keluar dari Islam. Jika tidak,
maka rantai keguruan ini tidak akan pernah bisa diputus, bagaikan rantai terkuat yang dicipta oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jika bergerak satu mata rantai, bergerak seluruh mata rantai hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berguncang satu, berguncang seluruhnya sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam musibah satu, maka semua berguncang untuk mendoakan hilangnya musibah dari orang tersebut sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sadan ini sampai kepada kita di malam hari ini. Semoga malam hari ini malam yang paling berkah dan malam yang paling agung bagi kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, undangan peringatan haul kedua Al-Mahfurlah Al-Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawa. Haul kedua beliau yaitu yang akan diadakan pada hari Selasa 11 Desember 2012 jam 20.00 sampai dengan selesai di Masjid Jami Al-Husna, Tanah 80, Klender, Jakarta Timur. Untuk yang masih bingung alamatnya bisa bertanya pada kontak person. Masjid Jami Al-Husna, Tanah 80, Klender, Jakarta Timur. Yang mendatangkan dan membawa undangan ini adalah langsung putra beliau, yaitu Fadilatul Sayyid Da'i Allah Al-Habib Ahmad bin Syekh Al-Musawa, yang hadir bersama kita di malam hari ini. Semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kebahagiaan seluas-luasnya, menguatkan rantai keluhuran dan rantai keindahan kepada makhluk yang paling indah hingga kita mencapai puncak rahasia keindahan, yaitu Allah yang Maha Tunggal dan Maha Abadi, Maha sempurna dengan Maha Tunggal dengan kesempurnaannya, Maha menciptakan kerajaan alam semesta, Maha menguasai seluruh langit dan bumi. Semoga mengangkat seluruh musibah yang sedang menimpa kita dan akan menimpa kita disingkirkan oleh Allah demi kalimat namanya yang terluhur, namanya yang teragung, namanya yang terluhur, namanya yang menjadi samudera kebahagiaan, samudera kesucian, samudera keindahan, yang barang siapa menyebut dan mengingatnya maka ia masuk ke dalam samudera keindahan semakin dalam dalam kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan dunia dan akhirat. Wahai pemilik dunia dan akhirat, faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Pandanglah kami semua. Kau yang Maha tahu apa musibah yang akan menimpa kami, apa kenikmatan yang akan datang kepada kami. Kami yang sedang sakit beri kesembuhan, kami yang terjebak hutang beri pelunasan kemudahan, kami yang dalam kesulitan limpahi penyelesaian dan kemudahan, kami yang dalam musibah angkatlah musibah gantikan dengan anugerah, kami yang dalam kenikmatan tambahkan kenikmatannya dan tambahkan di atasnya syukur. Ya Allah, kami titipkan masa depan kami di dalam samudera kedermawanan dan kelembutan. Kami mendengar betapa lembutnya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah rahasia kelembutanmu. Maka Engkau maha lembut darinya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nama yang terindah disebut, makin disebut makin indah lidahmu dan lisanmu. Lisan yang kotor dengan dosa mengumpat
menggunjing, mencaci, masih diberinya izin untuk menyebut namanya yang maha suci. Ini adalah kenikmatan. Maka ucapkanlah ya Allah, ya Allah. Alangkah baiknya Engkau, layaknya Engkau telah membungkam lidah kami dan membuat kami bisu dari banyaknya dosa yang kami ucap. Layaknya kami telah menjadi tuli karena banyaknya mendengar hal yang Kau murkai. Layaknya kami telah buta karena banyaknya dosa yang kami lihat. Namun Kau masih membiarkan kami melihat, berbicara, mendengar, bergerak. Itulah bentuk dari seruan keindahan-Mu, seruan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Allah. Kau menyeru kepada cinta-Mu, ya Allah. Kau telah melamar kami sebagai kekasih-Mu. Siapa yang akan menolak lamaran cinta Allah, maka baginya penjara gelap di dalamul barzakh dan yaumul qiyamah. Siapa yang menerima cinta Allah, hendaknya ia sering rindu untuk berjumpa dengan Allah. Ya Allah, kami lebih banyak rindu pada selain-Mu. Kami lebih banyak cinta pada selain-Mu. Kami lebih banyak ingat pada selain-Mu. Siapa yang akan mengampuni dan memperbaiki ini kalau bukan Engkau yang maha kuat dan maha merubah keadaan, maha menerbitkan cahaya keluhuran di dalam jiwa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rabbul arshil akbar, Rabbul arshil azim. Kita bacakan Fatihah untuk yang sakit, yaitu Al-Habib Junaid bin Syekh Al-Junaid, terkena sakit leukemia di Kuala Lumpur, Malaysia, dan juga semua kerabat dan sahabat kita yang sakit semoga dilimpahi kesembuhan oleh Allah. Allahumma rabbana sesungguhnya syafi wa afi dan ma'afi wa syifa ila syifa'u syifa'an la yu'adilu sakaman wa la alama wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya di hadirat saya ingatkan kembali bahwa tahun Al-Habib Syekh Al-Musawar undangan langsung dari Ukraina, Fadilatul Sayyid Darullah Al-Rahman Syekh Al-Musawar yang hadir malam hari ini mengundang seluruh jemaah Majelis Rasulullah SAW, dan insyaallah saya akan menyampaikan tausiah yaitu besok malam jam 20.00 Masjid Jami'ul Husna, tanah 80 Klender Timur, Klender Timur. Kontak person untuk diingatkan kembali nanti kalau ada yang ingin bertanya, tanyakan kepada kontak person alamat yang disebutkan tadi. Selanjutnya kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kita membaca tahlil untuk almarhum al-maghfurlah al-alim billah al-alamah Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad Al-Hawi, dan juga ibunda dari Al-Habib Rizie Shahab yaitu Syarifah Sidah binti Ali bin Al-Abbas yang wafat beberapa hari yang lalu, dan juga Fatmiati binti Haji Mahmud yang wafat. Semoga
semoga kesemuanya dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dalam barzakh. Salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ibrahim Aidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya
Allah jatuhnya itu malam puasa 30 Muharram. Kita akan adakan di luar, bukan di Istiqlal tapi di Monas, karena Istiqlal tidak nampung jemaah kita. Walaupun Istiqlal ini biayanya lebih rendah, tapi kita akan berjuang tetap di Monas, agar Monas itu yang memang tengah malam kan pesta Nabi. Jadi kita kan tidak sampai tengah malam. Jadi jemaah ada orang-orang yang mau menonton pesta Nabi bisa ikut zikir dulu. Orang-orang yang selesai zikir mau nonton kembang api silakan saja, tidak ada keributan antara kita. Dan di sini telah dikeluarkan oleh Wali Kota Jakarta Pusat, dan insya Allah acara dimulai jam 8.15 1 Januari. Semoga acara kita sukses. 31 Desember maksud saya, malam 1 Januari kita bukan memperingati malam tahun baru Masehi, bukan itu. Tapi malam itu malam paling banyaknya maksiat umat Nabi Muhammad. Kita tidak bicara non-muslim. Non-muslim merayakan hari raya, kan silakan saja, urusannya sendiri dengan Allah. Tetapi umat Nabi Muhammad yang meramaikan, banyaknya mabuk-mabukan malam tahun baru paling banyak, banyaknya perzinahan paling banyak malam tahun baru, banyaknya perjudian paling banyak malam tahun baru, banyaknya pengedar makan narkotika malam tahun baru. Malam tahun baru orang-orang meninggalkan masjid. Malam tahun baru majelis saling libur. Malam tahun baru majelis zikir libur. Kenapa ini semua terjadi? Maka kita gemuruhkan nama Allah Subhanahu wa taala 1000 kali dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan bala dan musibah kepada kita. Dari banyak dosa dari saudara-saudara kita, kita mendoakan mereka supaya dilimpahi hidayah tanpa mengganggu mereka yang ingin merayakan. Silahkan saja, tapi kita ingin berdoa untuk mereka yang belum mendapat hidayah agar mendapat hidayah sebagaimana akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Tadinya kita serahkan kepada guru kita yang kita cintai, Fadilatul Sayyid dari Allah bin Muhammad Bagir Atas, untuk memimpin tahlil pada Nabi Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad dan Syarifah bin Sidah bin Jalal bin Atas dan Fatmiyati binti Najmah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli la
جلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بنت محمود وأصوله والدينا والديكم وأمهاتنا وأمهاتكم ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمؤمنين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلالى بين الرجل والأمان بجوارك في رب عدنان إنك كريم ومنان وقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.